Kata kunci misalnya kita memudahkan. Banyak kan pelayanan-pelayanan yang bisa kita lakukan. Saya selalu bilang, kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat? Kalau bisa 1 hari, kenapa 2 hari? Mereka juga tidak bisa langsung kita salahkan. Oh, tukang parkir salah nih. Ya. Oh, ini salah. Nggak bisa ya. Ini ada keterkaitan. Jadi harus ada interaksi yang baik antara pemerintah, mereka, dan keterlibatan masyarakat. Nah, anak muda perlu memang kita berdayakan kreativitasnya, ya, pengetahuannya, ide-idenya itu bahkan mereka biasa idenya itu kadang out of the box, bos. Kita sebagai birokrat itu kan harus open mind juga, bos. Ya, jadi kita terbuka. Kalau tidak cocok, ya bilang kita cocok. Kalau bagus, tuh bilang bagus. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah mampir lagi di podcastnya Portal Media. Hari ini saya kedatangan sosok birokrat senior. Dia beberapa minggu terakhir wajah dan namanya itu membanjiri Makassar. Banyak sekali gambar dan namanya. Ada Kakanda Irwan Adnan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kalau apakah ini pertanyaan? Langsung aja bertanya nih. Apakah wajah tak sama kesibukan tak sama banyaknya ini di Makassar ini? Itu banyak sekali kan dah. Iya, masuk akal itu. Satu hari saya hubungi tiba-tiba namanya Pak Kita gitu. Iya. Saya mau ke sana sebentar kan. Tapi itu dulu sibuk nama dan wajah tak ini berbanding lurus kah dengan kesibukan tak ini? Ya, seperti itulah ya. Samping kita masih PNS ini bekerja, setelah bekerja baru kita aktivitas yang lain lagi gitu ya. Belum lagi ketemu. Masih masuk kantor kan? Ya masih lah. PNS ya. PNS kan. Itu sebenarnya banyak pertanyaannya di kepalanya orang itu banyak sebenarnya. Kita ini bolehkah saya bilang bahwa seorang Irwan Adnan itu di birokrasi sudah jadi pernah jadi kepala dinas, pernah jadi kepala badan, asisten. Hari ini staf ahli. Terus mau meninggalkan itu semua kan untuk jadi wali kota. Ya. Kenapa? Kenapa tidak? Iya juga ya. Kenapa tidak? Justru kan maksudku kita sedang meninggalkan, umur pensiun kan masih lama juga kan? Masih ada 7-8 tahun. Iya. Kenapa mau meninggalkan itu semua kan untuk jadi wali kota tuh kenapa? Ya untuk masyarakat kan. Oke. Maksudnya untuk masyarakat kenapa? Apa? Pengabdiannya sama aja. Biasanya begini kan atau? Kalau jawabannya pengabdiannya sama, kenapa tidak jadi PNS? Kan sama aja kan? Ya, satu hal ya. Iya. Kalau kita satu bidang aja kan yang bisa kita layani di bidang itu aja. Nah, tapi kalau kita bisa menjadi pemimpin, kita bisa lebih bermanfaat untuk semua warga lah, warga Makassar. Jadi kalau misalnya kita jadi kepala dinas ini, kepala badan ini, hanya di lingkup itu aja. Kita mau lebih berdaya lah, lebih bermanfaat, gitu. Tidak cukupkah memang itu? Oh tidak. Tidak cukup. Belum ini potensi yang harus kita keluarkan semua ya. Saya memang ya suka membantu lah seperti itu. Jadi begini kan atau banyak politisi yang datang di meja ini. Ketika saya tanya kenapa mau jadi wali kota, kenapa mau jadi pejabat, biasanya jawabannya seperti kita bilang ini persoalan pengabdian. Pertanyaan lanjutannya selalu saya tanya ini. Apakah utang tak ke masyarakat sampai harus mengabdi? Ini muncul ya dari dalam. Jadi tidak bisa dibuat-buat yang seperti itu. Dari dulu saya selalu memang bisa bermanfaat untuk lingkungan. Dengan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di birokrat, mulai saya dulu jadi pengawas lapangan pengawas lapangan. Ya, kita kan dari bawah itu. Pengawas lapangan, kemudian kita kepala seksi, kepala bidang. Dari bawah kan tadi. Tidak tiba-tiba jadi kepala dinas begitu misalnya. Oh enggak lah, itu kan butuh proses, bos. Iya, jadi butuh proses. Saya pertama itu di tata ruang. Dulu namanya pengawasan pembangunan malah. Kita ingat sempadan dulu kan. Kemudian Kemudian berubah menjadi pengawasan pembangunan.
kepala seksi di sana, kepala bidang, pindah-pindah, akhirnya jadi kepala dinas. Kemudian setelah itu masuk asisten. Sempat jadi asisten. Asistennya, saya di waktu dinas itu di dinas tata ruang, saya sempat jadi kepala dinas termuda malah. Iya. Saya baca profilnya itu katanya. Terus masuk asisten, ya asisten termuda lagi. Karena umur saya pada saat itu masih 40-an ya. Jadi ya seperti itulah ya, setelah asisten masuk lagi dinas pendapatan. Iya, Mata itu melambung tinggi di situ kan. Pendapatan berubah lagi jadi Bapenda. Ya, kemudian sekarang jadi staf ahli. Ya, seperti itu perjalanan kita. Ngomong-ngomong soal Bapenda ini kan. Kita bilang semua orang tahu kita mantan kepala Bapenda. Setahu saya di Jamanta itu pendapatan daerah tinggi sekali. Di ini, Kak. Apa sih yang kita lakukan? Sebenarnya sederhana sih. Ya. Yang saya lakukan hanya membuat teamwork yang baik ya. Kemudian melihat apa yang kurang gitu. Ya, bagaimana kita memberdayakan teman-teman di sana, teman-teman birokrat ya. Yang tentu dengan cara-cara yang mereka bisa lihat. Ya, bagaimana kita bekerja dengan disiplin, kejujuran dan sebagainya. Kepemimpinan penting. Pasti ya. Jadi kita pada saat kita mau mulai bekerja kan kita sepakati dulu beberapa hal kan. Ya ini jangan dilanggar ya. Silahkan yuk bekerja dengan baik tapi yang ini jangan dilanggar gitu. Akhirnya alhamdulillah dari saya di Bapenda itu 2016. Ya sudah bulan 7 bulan 6 ya. Pendapatan nggak apa-apa ya saya ngomong ya. Pendapatan kita kemarin itu masih 219 miliar. Ya. PAD ya. Jadi khusus di situ masih 219 miliar. Padahal realisasi sebelumnya itu 600 miliar loh. 600 miliar. Jadi saya punya tugas bagaimana minimal sama. Yang waktunya sisa 5 bulan. Mana pada saat saya diberikan dinas pendapatan itu mau puasa lagi. Ya tentu saya melihat apa masalahnya, kemudian kita lihat harusnya seperti ini. Nah, alhamdulillah dalam jangka waktu 5 bulan, ya, dalam jangka waktu 5 bulan, alhamdulillah saya bisa tembus sekitar 750 miliar. Gitu. Lewat malah. Ya, alhamdulillah. Apa yang saya lakukan? Saya berdayakan mereka semua. Ya tentu dengan disiplin yang bagus ya. Kemudian bekerja dengan tim yang baik. Bekerja dengan hati dan kekeluargaan gitu ya. Jadi pola partisipatif itu penting buat mereka. Harus menghargai juga mereka kalau bekerja ya. Kalau mereka bagus ya mereka dapat reward. Ya. Sistem reward punishment itu jalan. Ya harus ya. Jadi dan itu berlaku di karena di PNS juga begitu ya, ASN juga khusus begitu, untuk ya? Di Bapenda kemarin, di Spenda ya, kan kita punya namanya upah pungut kan. Jadi kalau kita bagus kinerja upah pungutnya juga bagus kan. Jadi itu aja kita buru. Itu aja dikejar, dikasih contoh. Ya. Di sana itu ada beberapa jenis pajak. Dan bayangkan lagi kalau baru 200 miliar sudah bulan 6, waduh, itu luar biasa. Tapi alhamdulillah ya dengan kerja keras, kerja tim, strategi yang kita siapkan, alhamdulillah bisa dapat. Tahun depannya malah lebih tinggi lagi. Ini pertanyaannya kan, memangnya Makassar punya potensi kan? Oh pasti ya. Makassar ini kota metropolitan bos. Ya. Potensinya luar biasa, dan memang karena Makassar tergolong kota jasa dan perdagangan, ya. Kita nggak punya apa-apa ya selain itu. Iya betul. Ya, nggak punya tambang. Tempat wisata juga kita mau kemana kan? Itu satu hal itu. Nggak punya pertanian ya, nggak bukan ya. Jadi memang jasa dan perdagangan, sehingga memang kita bertumpu di teman-teman usaha. Ya, karena dari jasa dan perdagangan itu kita mendapatkan pajak dan retribusi. Pajak kita itu untuk Makassar itu sangat besar. Kontribusinya terhadap PAD di atas 90%. 92% bos. Ya, jadi
ya haruslah komunikasi kita bagus, ya, pelayanan kita bagus dengan teman-teman usaha. Itu pasti harus. Itu. Kanda, pengalaman Tok yang panjang sekali di birokrat. Kan? Ya. Hari ini punya niat untuk maju sebagai wali kota, Kanda. Membantukah itu? Saya kira dengan apa yang saya miliki, ya, dengan pengalaman-pengalaman yang saya miliki, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat mereka. Dan itu sangat-sangat saya inginkan, ya, maksud saya, karena kita memang ini betul-betul ingin bermanfaat lah, ya, dengan masyarakat, bisa kita lebih mudahkan, ya, bisa kita bantu mereka, secara otomatis kan pemerintahan juga bisa akan bagus, ya, birokrasinya bagus, masyarakatnya juga lebih tenang, lebih sejahtera dan sebagainya, itu jadi simbiosis yang bagus sekali. Begini, karena kalau tadi saya dengar penjelasan, tak ada tuh hal-hal yang kita mau lakukan tapi nggak bisa kita lakukan karena keterbatasan kewenangan misalnya. Iya. Pertanyaannya begini, kan apa yang mau sekali kita bikin? Cuman karena keterbatasan, bukan wali kota ini ceritanya, bukan kepala daerah, tidak bisa kita lakukan. Iya. Ya ada beberapa, ya. Ya ada beberapa. Secara umum aja, ya. Secara umum saja banyak hal yang harus kita perbaiki lagi, ya. Lebih baik dari yang baik aja. Ini sudah baik, ya? Ya sudah bagus, ya. Itu pertanyaannya saya, kan. Apakah Makassar hari ini sudah baik? Ya tentu kalau kita berbicara baik ya sudah bagus, tapi kan masih bisa jauh lebih bagus, kan. Masih bisa didorong nih orang nih. Ya, kan? Masih bisa diberdayakan, lah. Ya, isu-isu krusial masih banyak, ya, yang bisa kita lebih maksimalkan. Satu. Ngomong nih. Ngomong, silakan. Ya, secara umum aja lah, ya. Ya banyak masalah-masalah masyarakat, kemasyarakatan, masalah-masalah kepemudaan. Masalah kepemudaan, kan? Iya, artinya pemberdayaan. Ya, tagline kita kan ini Makassar siap berdaya, gitu. Ya, anak-anak muda kita sekarang. Pertanyaannya begini, kan? Anak muda sekarang kita tidak berdaya. Iya, berdaya tapi kan harus siap itu tanda kutip, bro. SIA. Ya, IA-nya tuh Irwanatna. Iya, masuk. Kan, ya, masuk. Kan begini, kan, atau kalau sebagai warga Makassar ini, kan, pernah apa namanya, nonton itu Pak Mahir, kan, ada polisi, itu setiap hari itu dia posting kontennya itu bicara tentang orang melanggar. Setiap hari dia posting, tiap hari ada orang melanggar, kan. Ini mengeluh macet baru dia tonjol melanggar. Kan ini menurutku mental, kan, atau sebagai anak Makassar ini mau curhat lah ceritanya sama pejabat nih. Kok tidak selesai masalah ini, kan? Iya, salah satunya tadi itu perilaku, bro. Perilaku kita kenapa? Iya, jadi kata kunci misalnya kita memudahkan. Ya, kita memudahkan misalnya. Banyak kan pelayanan-pelayanan yang bisa kita lakukan. Saya selalu bilang, kalau bisa dipercepat kenapa diperlambat? Kalau bisa 1 hari kenapa 2 hari? Gitu, itu contoh, itu contoh aja. Ya, banyak hal, ya, tanda kutip misalnya pelayanan apa aja gitu. Itu karena ya mungkin salah satunya karena tidak paham lah, ya, dengan sesuatu, ya. Kemudian ya beberapa hal. Nah, itu yang harus kita perbaiki lah, ya. Prinsipnya adalah bagaimana masyarakat ini merasakan kita hadir. Pemerintah hadir. Iya, jadi pemerintah kita ini kan saya sebut masih aparat nih, ya. Kita hadir di tengah-tengah mereka, gitu. Itu yang paling penting. Apa yang mereka inginkan, ya kita harus ada di antara mereka dan memberikan solusinya, gitu. Bukan malah ya tanda kutip, ya, dipersulit atau sebagainya, ya, macam-macam lah, ya, banyak keluhan dan sebagainya. Itu satu hal, gitu, bro. Enggak, selain itu tadi kan melanggar satu hal tuh, kan. Macet tuh salah satu yang disebabkan juga itu kan, apa? Parkir ini. Ini lagi rame nih kemarin ini parkir liar nih. Iya kan. Kan boleh dong, saya sebagai warga Makassar boleh lah saya ngomong itu, kan. Ya. Waktu saya di Bapenda kan memang salah satu pajak yang kita tarik adalah pajak parkir. Ya. Memang ada beberapa
pemahaman yang mesti diluruskan sebenarnya terkait dengan parkir ini. Ya, teman-teman tukang parkir, juru parkir juga mereka karena tidak paham saja sebenarnya. Kemudian kita lakukan pembiaran. Gitu. Saya nggak mau terlalu banyak ngomong karena itu memang salah satu ya. Biarin aja ya. Jadi sebenarnya kalau kita paham posisi kita, ya masyarakat juga tahu seperti apa sih sebenarnya parkir itu, harusnya tidak terjadi. Ya, memang jadi masalah. Apalagi kalau parkirnya di badan jalan, kemudian akan mengganggu pengguna jalan itu pasti ya. Gitu. Ya inilah semua mungkin hal-hal yang nanti bisa kita berdayakan lah. Iya, itu kan agak kan itu. Agak si malakama itu barang itu. Di satu sisi kan mereka lagi cari kerjaan juga. Iya. Iya kan, di satu sisi ganggu ini barang ini. Iya. Mengganggu orang ini. Iya benar. Jadi kalau saya bayangkan diriku sebagai pemerintah kan, atau bingung juga ini kita mau tangani bagaimana ya. Iya, makanya akar masalahnya kita cari. Akar masalahnya apa kan? Kalau saya sebutkan sini strategi juga itu bos. Jangan dulu. Jangan dulu. Iya ya, makanya ada beberapa hal yang memang harus kita pecahkan ya solusinya. Sebenarnya semua ini persoalan kepedulian dan tanggung jawab saja sebenarnya. Mereka juga tidak bisa langsung kita salahkan. Oh tukang parkir salah nih. Oh ini salah, nggak bisa ya. Ini ada keterkaitan. Jadi harus ada interaksi yang baik antara pemerintah, mereka dan keterlibatan masyarakat. Ya, karena kembali ke politik praktis dengan selain nama tak, wajah tak, ada tulisan besar sekali Pakintaki. Nah, itu apa maksudnya kan? Apa yang mau dipakinta ini? Sebenarnya Pakinta itu akronim sebenarnya. Akronim. Ya, akronim dari Pakinta, Pakintaki. Ya. Pak Irwan untuk kota kita. Sekaligus kita menghentak. Ya. Menghentak. Karena Pakintaki menghentak ya artinya. Jadi karena tidak ada kata hentak, yang ada hanya sentak. Sama aja istilahnya kan. Nah kemudian kalau kita lihat dari segi bahasa itu kan Pakintaki itu lebih kepada kalimat kata imperatif. Itu bersifat ajakan, bersifat aksi. Ayo kita kerja, ayo kita mulai gitu loh. Jadi Pakintaki itu ya seperti itu aja. Jadi bukan karena hal-hal lain, nggak ada. Nggak ada, bukan. Ada yang mau kasih kaget ini tidak ada, bukan ya. Cuma gerakan, itu sebenarnya gerakan. Ayo kita bekerja. Ini gerakan aksi aja ya, untuk lebih memperdayakan yang belum diberdayakan atau belum bagus gitu. Ada sudah berdaya, belum didorong saja. Daripada dia diam ya kita dorong aja nanti. Ini sebenarnya pertanyaanku sebagai warga Makassar ini Kanda, ke orang yang mengumumkan diri akan memimpin saya ini Kanda. Itu pertanyaannya sebenarnya kan. Sebagai orang Makassar kan tadi saya sudah singgung tuh macet, sampah Kanda, sampah itu juga jadi masalah tuh, masih menjadi masalah. Memang beberapa isu krusial di setiap kota ya, tidak terkecuali Makassar ya. Sampah, kemacetan, kemudian banjir apalagi ya. Apalagi masalah sosial lain ya. Ini Kanda, pekerjaan susah. Anak jalanan Kanda. Anak jalanan ya. Itu semua sudah ada di kepala kita itu. Ya. Karena kalau kita bicara sampah kemarin waktu saya masih asisten ya. Saya kebetulan ketua tim pro. Ya, ketua tim pengarah. Jadi ex officio dari Pak Dhani pada saat itu. Saya membentuk tim program percepatan. Ya alhamdulillah mulai 2016 ya sampai 2019 itu kita dapat adipura kan. Nah, jadi kami di situ tugasnya hanya mempush teman-teman SKPD yang bekerja semua. Ya. Kita memberikan dorongan-dorongan. Tapi harus terjun langsung dan dibutuhkan kepedulian dan tanggung jawab di situ. Sehingga alhamdulillah dapat adipuranya bahkan 4 kali. Berturut-turut kan itu. Sampai adipura ASEAN. Ya, jadi berkali-kali juga saya wakili Bapak Pak Dhani pada saat itu ke keluar ya, Jepang ya, ke Korea untuk melihat itu seperti apa, dan alhamdulillah itu bisa
bisa kita berhasil dengan teamwork yang bagus gitu. Ya. Kan itu sebenarnya karena sempat kita sebut Pak Dhani kan toh? Ya. Di beberapa berita yang saya baca sempat ada kita sudah minta izin, sudah pamit lah sama Pak Dhani. Harus dong. Ya kenapa harus kan hak tak untuk maju? Ya nggak apa-apa. Inilah orang Makassar, bos. Oke. Kita orang Bugis Makassar ini kan harus apa istilahnya hormat dengan orang tua. Ya. Biar bagaimana kan Pak Dhani itu bos saya. Tapi saya menganggap Pak Dhani itu orang luar biasa. Ya. Itu pertanyaan saya selanjutnya kan. Kalau kita saya kasih kesempatan untuk menilai kepemimpinan Pak Dhani selama 10 tahun kan. Bagaimana pendapat Kak? Bagus. Ya. Apa yang bisa kita tarik dari beliau? Gaya kepemimpinannya bagaimana sih sebenarnya beliau ini? Pak Dhani itu orangnya lugas, bos. Lugas. Iya karena kalau saya perhatikan dia selalu muncul itu karena tuh tidak pernah perhatikan penampilan. Santai aja dia di depan. Lugas ngomong lurus-lurus saja dia. Itu menandakan beliau itu pekerja keras. Oke. Ulet bahkan kalau saya mau bilang sih. Ya. Dan pemikirannya itu jauh ke depan. Itu satu hal dari mereka. Ya. Saya banyak belajar lah sama beliau. Pelajaran apa sih kan? Apa yang? Begini kan kita jadi birokrat lama nih. Bahkan sebelum Pak Dhani jadi wali kota kan tidak birokrat mewah begini kan. Nah itu apa diferensiasinya beliau dengan yang lain tuh apa sebenarnya kan? Ya beberapa ya. Setiap pemimpin itu punya karakter yang berbeda. Ya. Tapi satu hal yang bisa kita tarik dari mereka itu gaya kepemimpinannya itu. Ya, jadi kalau kemarin sebelum Pak Dhani kan Pak Iyas ya. Pak Iyas. Pak Iyas itu modelnya kita tahu semua kan orangnya seperti apa ya. Gaya kepemimpinannya juga sosial, somber ya. Pak Dhani juga seperti itu. Ya, jadi Pak Dhani ini kalau mau saya bilang ya bicara Pak Dhani lagi nanti beliau dengarin. Insya Allah beliau dengarin kan. Yang pertama dia memang pemikirannya jauh ke depan, orangnya lugas, kemudian dia sangat detail. Detail. Ya, arsitek sih ya. Arsitek ya dan perencanaannya sangat baik ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan itu betul-betul perfect. Perfeksionis beliau. Ya, semua pemimpin mau seperti itu. Dan itu manusiawi, bos. Apalagi beliau ini kan arsitek yang luar biasa ya. Gitu. Kalau mendengar kalimat tadi ini kan, bolehkah saya menyimpulkan bahwa kita akan lanjutkan apa program-program beliau? Ya, yang baik pasti. Ya. Itu artinya tema berikutnya ini keberlanjutan. Ya, harus sustain ya, karena masyarakat juga nanti yang akan merasakan gitu. Karena kalau kita juga terlalu banyak merubah, itu juga kurang baik lah menurut saya. Siapapun pemimpin sebelumnya ceritanya harusnya seperti itu, dan itu kan juga terjadi sekarang. Gitu. Karena kembali ke betapa banyaknya wajah dan nama tadi Makassar ini kan. Di bawah itu kan kita tidak tulis bakal calon wali kota atau calon wali kota. Tapi kita lebih menonjolkan kita ketua Turatea Jeneponto. Kenapa memilih itu karena sebagai Brenta? Begini. Ya, memang kita harus mulai dari rumah kan. Oke. Bapak saya orang Jeneponto, ibu saya orang Sinjai. Anggota dewan juga kan kalau nggak salah? Iya, mantan ketua DPR. Almarhum Inci Adnan Mahmud. Beliau orang Jeneponto memang ya. Kemudian ibu saya orang Sinjai. Jadi saya ini Bugis Makassar. Gabung. Jadi harus mulai dari situ karena kebetulan saya ketua KKT Makassar ya. Teman-teman mendorong di situ. Oke lah, nggak masalah kan. Dorongan pertama memang dari Jeneponto kan? Dari mereka ya, dari teman-teman KKT, kerukunan keluarga Turatea. Tapi kan kita tidak bisa terlalu primordial juga kan gitu Makassar ini kan heterogen sekali kan. Sangat majemuk ya. Setelah itu sekarang sudah kita buat lagi dengan model-model lain. Ya, jadi saya cuma mau menyampaikan kepada keluarga-keluarga, kerabat-kerabat, teman-teman bahwa kita akan lakukan sesuatu. Itu aja sebenarnya. Karena saya perhatikan tadi ini tim-tim tak yang datang anak muda ini kan anak muda semua ini tim tak
Pentingkah buat kita anak muda? Iya, Penting. sangat. Kenapa? Anu kan dah. Kutu. Nah, Tidakkah? Atau saya yang salah ini? sebenarnya kita yang salah. Saya ya. Iya. Anak muda tuh meluap-luap Ki Bos. Iya. Energinya luar biasa. Iya. Kreativitasnya juga jangan maki bilang. Dia kalah Ki. Iya. Jadi saya bersyukur lah ya. Saya memang sering bersama-sama teman-teman, adik-adik, anak-anak muda semua kan masih muda Ki juga ini. Iya, betul. Saya mau komplain tadi tuh kalau kita bilang. Tapi anak muda betul tadi. Iya. Tadi birokrasi senior saya bilang, waduh, tua kalau birokrasi senior. Iya. Memang dulu saya terlalu cepat jadi kepala dinas. Oh iya. Ya, tapi memang sudah harus seperti itu. Jadi saya nggak langsung ya. Jadi kurang lebih 15 tahun lah baru bisa saya dapat itu. Lama Ki bersabar jadi kepala dinas karena dia 15 tahun. Itu pun juga saya yang termuda, Bos. Iya. Dulu ya, beberapa tahun lalu. Oke, ya. Nah, anak muda perlu memang kita berdayakan kreativitasnya ya. Pengetahuannya, ide-idenya itu bahkan mereka biasa idenya itu kadang out of the box, Bos. Tidak mainstream. Iya. Jadi saya kadang mantap juga ini. Perlu ini. Jadi untuk Makassar ini memang kita perlu mereka lah ya untuk menghentak ini Makassar ya supaya ada ide-ide tanda kutip ide-ide gila yang gitu. Iya. Kadang-kadang kita tidak pikir ini kan dah. Ya. Itu saya akui itu. Kadang pikiran dari mereka itu bagus juga ini. Nah, kita sebagai birokrat itu kan harus open mind juga, Bos. Ya. Jadi kita terbuka. Kalau tidak cocok, ya bilang kita cocok. Kalau bagus toh bilang bagus. Iya. Istilahnya harus toh kita terima yang kecil. Kalau tidak bisa kita terima yang kecil kayak tenan nerima decak di depan. Jadi maunya jadi nggak bisa ya. Jadi harus kita partisipatif lah dengan mereka, kolaborasi. Ya, kita agak tua sedikit, dia agak muda sedikit. Iya. 11-12. Agak tua, tidak tua, agak tua. Ya kan? 11-12. Karena sampai hari ini kalau mau bicara tentang keseriusan Pak untuk maju sebagai wali kota. Setelah pensiun dini mau berpartai kah? Tidak menutup kemungkinan kah kita berpartai? Ya, semua kan masih dinamis, Bos. Iya. Nah, ini juga kan kita jalan ya. Kalau misalnya penerimaannya masyarakat oke, bagus ya jalan lagi terus. Iya. Tapi kalau tidak ya kembali ke laptop. Nah, maksud saya pertanyaan lanjutannya sebenarnya begini kan. Kalau seandainya kemudian let's say seperti rencana tadi kita jalan terus kita pensiun dini. Dan kalau kita dikasih pilihan, partai seperti apa yang menurut akan kita masuki? Apa nilai ideologi sebuah partai yang menurut ini ideal saya masuk di sini? Ya pasti partai yang bisa membesarkan kita ya. Pasti partai-partai yang mengedepankan ya boleh kita bilang peduli dengan rakyatnya ya. Kemudian memang kita bisa melihat partai ini betul-betul partai yang bisa diikuti, bertanggung jawab dan sebagainya. Ya, seperti itu ya. Kan ada banyak partai ya. Banyak partai yang bagus, hampir semua bagus. Semua bagus ya. Itu. Cuman kan maksud saya sedang berusaha mencari cara berpikirnya seorang Irwan Adnan ini. Kira-kira partai ini seperti apa ya? Kira-kira akan dia masuki religius kah, nasionalis kah, di tengah-tengah kah? Ya, kalau saya sih harus memihak semua. Ya, jadi tidak mengenal apa istilahnya, harus nasional ya. Dan itu tadi bisa menerima semua. Saya kebetulan ketua Laskar Merah Putih, Bos. Iya. Ketua Laskar Merah Putih Sulsel. Jadi kalau di Laskar Merah Putih itu kan tidak ada ras, semua sama. Ya, agama apapun ada di situ, suku apapun ada di situ. Enggak mengenal itu. Kita tidak saudara tapi saudara gitu. Iya. Kanda, sampai hari ini kita mengumumkan diri sebagai calon wali kota. Pertanyaanku ini berikutnya.
apakah memungkinkan seorang Irwan Adnan untuk jadi wakil wali kota? Ya, semua bisa terjadi, Bos. Semua bisa terjadi. Ya, semua bisa terjadi dan saya sangat realistis dengan itu. Oke. Kalau masyarakat menginginkan saya jadi wali kota, saya jadi wali kota. Apa indikatornya keinginan masyarakat, Kak Kanda? Kelihatan dari survei, Bos. Oh, kita percaya sekali survei, kan? Harus. Oke. Ya. Ilmiah ya. Iya. Kalau nggak percaya survei, ya agak bingung juga saya. Iya. Karena ada juga yang tidak percaya survei. Itu mengira-ngira gitu. Oke. Sampai hari ini kita punya konsultan tentu saja. Pasti ya. Oke. Menurut konsultan tak, di mana posisi kita sekarang? Survei itu. Aduh, ya ini susah juga ini. Yang jelas posisinya bagus. Oke, posisinya bisa pakinta gini marah gini. Iya, luar biasa ya. Oke. Ini saya tadi di kode Kanda sebenarnya. Masih banyak pertanyaanku, tapi saya mau coba di akhir-akhir pembicaraannya kita ini, Kanda. Saya ada pertanyaan yang hampir saya tanyakan pada semua politisi yang hadir di sini, Kanda. Oke. Pertanyaannya begini. 10 tahun, berbelas-belas tahun. Kita jadi birokrat. Iya. Pernah tidak ada perasaan kecewa ke masyarakat? Masyarakat ya pastilah. Sebagai manusia pasti. Iya, masa masyarakat mau bagus terus, pemerintah mau bagus terus ya enggak lah. Ada juga masyarakat yang tidak memahami posisi kita. Tapi tidak banyak juga ya, tidak sedikit juga yang memang memahami kita gitu. Yang jelas prinsip birokrat itu melayani, Bos. Jadi harus kita pahami seorang birokrat itu orientasinya pelayanan. Betul. Bukan orientasi bisnis. Jadi profit oriented untuk bisnis, service oriented untuk birokrat. Nah, itu yang saya pahami karena kita ini abdi negara. Ya. Nah, itu masyarakat ya pastilah. Masyarakat kan, nah itu tadi karena kita tidak paham dengan program-program yang sebenarnya mereka butuhkan. Kita nggak tahu. Betul. Ya inilah yang harus kita harus hadir dengan mereka. Program apa yang sebenarnya cocok untuk mereka ini gitu. Nah, itu. Jadi kadang-kadang tuh kebijakan pemerintah kadang-kadang disalahpahami juga ya, Kanda ya? Ya, pasti ya. Tapi kita juga salah juga kalau serta-merta langsung buat aturan gini-gini. Enggak, harus dikomunikasikan ya. Nah, itulah pentingnya komunikasi. Pentingnya sosialisasi. Sebelum kita turunkan, cocok itu tidak ini, Bos. Gitu. Banyak hal lah. Selalu ngomong sama stakeholder tuh kan. Harus itu. Itu yang saya lakukan pada saat saya di tata ruang, pada saat saya di Bapenda. Komunikasinya harus bagus. Siapa stakeholder kita, ya. Gitu. Jangan kita paksakan sesuatu, kacau itu. Siap. Tadi pertanyaannya pernahkah kecewa? Sekarang pertanyaannya. Di mana momentum seorang Irwan Adnan itu bangga sekali menjadi anak Makassar? Ya. Untuk birokrat ini? Iya, apa aja, Kanda? Apa saja? Ya, saya pasti bangga jadi orang Makassar ya. Kenapa? Kita itu orang Makassar itu berbicara di depan, Bos. Oh iya. Kalau kita bilang A, ya A lah itu. Iya. Yang bilang satu kemudian dua nanti. Nah, saya menganut itu, Bos. Saya orangnya seperti itu. Jadi straight aja. Iya, saya itu konsisten lah. Ya, apa yang kita ngomong ya itulah. Yang kok ngomong 2 kali, Bos. Itu orang Makassar, Bos. Itu. Kemudian orang Makassar itu Bugis Makassar ya. Orang Bugis itu memang jiwa sosialnya tinggi tuh. Iya. Ya mau ketakut lapar kalau di Makassar. Kalau ada tamu, biar ngutang kayak yang penting makan kok. Kan begitu kan? Iya. Sehingga memang itu harus diperbaiki itu sejati kesesatan. Itu duluan harus diperbaiki kan? Iya. Sorry, kalau saya tidak salah di beberapa artikel yang saya baca tentang kita, Kanda, kita punya perhatian khusus terhadap UMKM kan? Ya. Kenapa UMKM? Karena itu tadi di situ kan kebanyakan anak muda, Bos. Ya harus dia kreatif ya. Harus kita bangkitkan mereka. Contoh kemarin waktu pandemi. Kita lihat waktu pandemi Covid kemarin. Kenapa Bapenda ya bisa walaupun pandemi kita over target, Bos. Over target. Iya. Bahkan ketika pandemi. Iya. Bayangkan Ki,
Di daerah lain, kabupaten kota lain di Indonesia, deviasinya 60% paling sedikit. Makassar itu 17%, bos. Makanya saya masih tetap dapat 1 triliun. Ya alhamdulillah saya kan yang sombong maki ini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Namanya juga perhelatan kan. Harus ada sombong-sombongnya sedikit. Oke. Ya alhamdulillah dalam jangka 2,5 tahun ya saya di Bapenda kemarin 2019 itu saya kasih tembus pendapatan kita itu 1 triliun, 1,1 triliun. Ya, jadi ya mulai saya dapat Bapenda dinas pendapatan itu dikasih sama Pak Dhani untuk amanah itu dari 200 miliar. Ya. Nah, itulah sebabnya RT RW kita bisa dikasih operasional kan. Ya. Kalau nggak bisa lewat 1 triliun mana bisa mereka dapat. Nah, gitu loh. Dan itu kuncinya pada kepemimpinan. Ya, jadi sederhana sebenarnya, kita memperlihatkan keteguhan, ya, kita memperlihatkan kepedulian terhadap bawahan kita. Ya, kita memperlihatkan bagaimana kita menghargai mereka dalam bekerja, gitu loh. Kanda, terakhir Kanda, apa pesan tak terhadap masyarakat sekarang Kanda? Ya, dalam apa ini? Ya apa aja Kanda? Ya, kalau saya mau bilang ya, pilih pakai figur yang memang betul-betul cocok untuk Makassar. Rendah diri itu kan, ngomong kayak gitu itu rendah diri. Iya, ya. Masyarakat saya juga ngomong kan kita punya ngomong pilih saya begitu. Ya pasti nih kalau saya mau dipilih ya. Iya. Lihat bagi siapa itu orang. Oke. Ya. Dari mana dia asalnya? Bagaimana track recordnya ya. Betul. Kalau saya birokrat, bagaimana pada saat saya birokrat? Begitupun teman-teman yang lain. Karena mereka bagus-bagus semua. Mungkin saya yang paling jelek. Rendah diri itu kan. Rendah diri itu. Itu saja kan aman? Siap. Ya. Siap. Ya. Pokoknya Pak Kinta ke Makassar. Makassar siap berdaya. Terima kasih Kanda Irwan Adnan. Terima kasih sudah hadir di podcastnya Portal Media Kanda. Terima kasih. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah mampir. Saya Sal pamit, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.